Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Strategi kolaborasi merupakan tema yang akan diangkat oleh kelompok 4, di mana anggotanya terdiri dari Tris, Ulan Bunga, Yulia, Prihatini, Syarafuddin, Wardi, dan Muhammad. Inovasi teknologi adalah aspek penting dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang memerlukan manajemen strategis. Salah satu keputusan kunci yang harus diambil oleh organisasi adalah apakah untuk bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan mitra eksternal. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan tentang alasan kita bekerja sendiri, apa keuntungan-keuntungan kita dalam berkolaborasi, apa jenis-jenis kolaboratif, dan bagaimana kita memilih mode dalam berkolaboratif, serta bagaimana kita memilih dan memantau mitra yang akan kita jadikan teman kolaborasi. Dan ini akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok 4. Alasan untuk bekerja sendiri, yang pertama, ketersediaan kemampuan. Organisasi memiliki semua kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan memasarkan teknologi, sehingga mereka tidak perlu mencari mitra dari eksternal. Kedua, melindungi teknologi proprietari. Organisasi ingin menjaga kendali atas teknologi proprietari mereka dan menjaga kerahasiaannya, sehingga sulit juga untuk berkolaborasi dengan mitra eksternal lainnya. Ketiga, mengendalikan pengembangan dan penggunaan teknologi. Organisasi ingin memiliki kendali penuh atas pengembangan dan penggunaan teknologi, sehingga mereka sulit untuk bekerja sama dengan mitra eksternal lain. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah membangun dan memperbaharui kemampuan. Nah, organisasi ingin memperbaharui kemampuan mereka dengan mengembangkan dan memasarkan teknologi in-house. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan berkolaborasi. Yang pertama, mengakuisisi kemampuan dan sumber daya dengan cepat. Kolaborasi memungkinkan organisasi untuk memperoleh kemampuan dan sumber daya dengan cepat, hemat biaya, mengurangi waktu ke pasar. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Kolaborasi memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk merespon perubahan di pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, belajar dari mitra. Kolaborasi memberikan kesempatan bagi organisasi untuk belajar dari keahlian dan pengalaman mitra mereka, meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Yang keempat, mengumpulkan sumber daya dan risiko. Kolaborasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan sumber daya dan berbagi risiko, mengurangi biaya, meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Yang kelima, membangun koalisi di sekitar standar bersama. Kolaborasi memungkinkan organisasi untuk membangun koalisi di sekitar standar bersama, meningkatkan penerimaan pasar dan adopsi teknologi. Itulah keuntungan kolaborasi. Jenis pengaturan kolaboratif ada 5. Yang pertama adalah aliansi. Aliansi strategi melibatkan 2 atau lebih organisasi membentuk kemitraan untuk mencapai tujuan bersama, seperti mengembangkan dan memasarkan teknologi. Yang kedua, joint venture. Joint venture melibatkan 2 atau lebih organisasi membentuk entitas baru untuk mengejar tujuan tertentu, seperti mengembangkan produk baru. Yang ketiga, lisensi melibatkan 1 organisasi yang memperbolehkan organisasi lain untuk menggunakan teknologi atau kekayaan intelektual mereka dengan imbalan pembayaran royalti atau biaya lisensi. Yang ketiga, outsourcing. Outsourcing melibatkan organisasi mengontrak pihak eksternal untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu seperti mengembangkan teknologi atau manufaktur produk. Yang kelima, organisasi penelitian bersama. Organisasi penelitian bersama melibatkan beberapa organisasi yang bekerja sama untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dengan biaya dan risiko dibagi di antara mereka. Memilih mode kolaborasi. Organisasi harus mempertimbangkan beberapa faktor saat memilih mode kolaborasi. Yang pertama, tujuan kolaborasi. Organisasi harus memahami tujuan mereka untuk kolaborasi dan memilih mode kolaborasi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, keahlian yang dibutuhkan. Organisasi harus mempertimbangkan keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kolaborasi dan memilih mitra yang tepat. Ketiga, risiko dan keuntungan. Organisasi harus mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari kolaborasi
dan memilih mode yang paling sesuai dengan toleransi risiko mereka. Keempat adalah kepemilikan dan pengendalian. Organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk kepemilikan dan pengendalian teknologi dan memilih mode yang paling sesuai dengan kebutuhan tersebut. Memilih dan memantau mitra. Pertama, seleksi mitra. Organisasi harus memilih mitra yang memiliki keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kolaborasi. Kedua, pemantauan dan pengelolaan mitra. Organisasi harus memantau dan mengelola mitra mereka secara teratur untuk memastikan bahwa kolaborasi berjalan sesuai rencana dan tujuan. Ketiga adalah good governance. Organisasi harus memiliki kerangka kerja good governance yang jelas untuk memastikan bahwa mitra mereka mematuhi persyaratan dan standar tertentu. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari strategi kolaborasi adalah dalam memilih antara bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan mitra eksternal dalam mengembangkan inovasi teknologi, organisasi harus mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari masing-masing pilihan. Ketika memilih untuk berkolaborasi, organisasi harus memilih mode kolaborasi yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka, serta memilih dan memantau mitra dengan hati-hati untuk memastikan kesuksesan kolaborasi. Demikian, sebelum kami tutup, sia-sia sintane lakukusan jelelara no sia saya pendi. Ya pendino memparana pendiati kubaimo saat tidak ditahu balong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.